Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Nurul Badar, semoga kita semua selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan memudahkan untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan sebentar dengan salat isya dengan berjamaah. Sambil kita menunggu salat isya, seperti biasa kita duduk bersama-sama untuk mendengarkan nasihat dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jamaah sekalian, ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum masuk Ramadan. InsyaAllah ta'ala setelah Ramadan nanti baru kita lanjutkan kembali kajian kita. Jadi untuk kajian saya, pertemuan kajian saya ini malam ini terakhir sebelum masuk Ramadan. Oleh karena itu jamaah sekalian, pembahasan Kitab Tauhid insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan setelah Ramadan. Adapun di malam hari ini, karena kita sudah berada pada pertengahan Sya'ban dan beberapa hari ke depan, sekitar 1 pekan lebih lagi, kita akan masuk pada bulan Ramadan. Maka di malam ini kita bersama-sama ingin mengingatkan pada diri kita semua persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Kita tahu jamaah sekalian bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling terbaik dari seluruh bulan yang ada. Tidak ada yang lebih baik, lebih hebat, lebih mulia daripada bulan Ramadan ini. Dalam Islam ada 12 bulan, dimulai dari bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Dari 12 bulan ini, dari Muharram sampai Dzulhijjah, maka yang paling baik, yang paling mulia, yang paling besar, yang paling agung, yang paling hebat itu bulan Ramadan.
Ya, walaupun bulan Muharram juga bulan hebat, seperti kita sampaikan bulan Muharram, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Rajab. Ini semua bulan-bulan hebat dalam Islam. Tetapi semua bulan ini tidak bisa mengalahkan kemuliaan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad adallakum syahrukum hadza." Kata Nabi, bulan kalian ini, itu bulan Ramadan, sebentar lagi akan mendatangi kalian. Jadi ini Nabi ucapkan ini kepada sahabat waktu itu. Ketika Ramadan sudah dekat, maka Nabi ingatkan, "Qad adallakum syahrukum hadza." Bulan Ramadan kalian ini sedikit lagi, beberapa hari lagi akan mendatangi kalian, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma marra bil mu'minina syahrun khairul lahum minhu." Nabi berkata, tidak ada satu bulan, tidak ada sebuah bulan dalam Islam yang mendatangi orang-orang yang beriman yang lebih baik daripada bulan Ramadan ini. Nabi sebutkan itu. Tidak ada satu bulan, tidak ada sebuah bulan, kata Nabi, yang mendatangi orang-orang yang beriman yang lebih baik daripada bulan Ramadan ini. Ya, di situ Nabi dengan jelas mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling terbaik dari seluruh bulan yang ada. Di bulan Ramadan ini jamaah sekalian, banyak sekali keutamaan-keutamaan, banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang tidak ada pada bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Inilah rahasia, inilah sebab kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan paling baik. Karena pada bulan ini ada keistimewaan yang tidak ada di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan saja. Ya, apa keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak ada di bulan lain? Pertama, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan itu, kata Allah, pada bulan ini Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah turunkan Al-Qur'an? Tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Makanya Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Disitulah Allah turunkan Al-Qur'an. Allah memilih malam terbaiknya Ramadan untuk Allah turunkan Al-Qur'an Karim. Kapan Allah turunkan? Tepatnya pada malam Lailatul Qadar kan? Lailatul Qadar kan itu kan dari 21 sampai 30. Itu malam Lailatul Qadar. Di situ kita cari satu malam itu. Nah, Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam keberapa waktu itu? Pada malam keberapa Allah turunkan Al-Qur'an waktu itu? Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam ke-24 waktu itu. Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam ke-24 Ramadan. Menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu kadang turun pada malam kenapa tuh tadi? 24 malam genap. Jadi tidak selamanya malam ganjil malam Lailatul Qadar. Kadang Allah turunkan pada malam-malam genap. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an waktu itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar pada malam ke-24
dalam riwayat yang sahih. Jamaah sekalian, barakallahu. Al-Quran yang Allah turunkan pada malam 24 ini, Al-Quran yang mana ini yang dimaksud? Ya, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, menjelaskan, salah satu pakar Al-Quran dari kalangan sahabat, Ibnu Abbas mengatakan, menjelaskan Al-Quran yang turun pada malam 24 ini waktu itu apa? Al-Quran yang mana? Beliau mengatakan, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah fi sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ini. Al-Quran yang mana? Al-Quran yang 30 juz sekaligus. Itu yang dimaksud. Diturunkan 30 juz sekaligus dari Lauhul Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Jadi itu yang dimaksud Al-Quran, yang dimaksud itu yang turun pada 24 Ramadan itu adalah Al-Quran 30 juz sekaligus diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke mana? Ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Tsumma nazala mufassalan. Kemudian dari Baitul Izzah ini diturunkan Al-Quran bertahap. Dari situlah diturunkan bertahap, ayat demi ayat, surah demi surah, ayat demi ayat, surah demi surah, bertahap turun. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Ada kejadian begini, Allah turunkan ayat. Ada yang bertanya ke Nabi tentang haid, Allah turunkan ayat, yas'alunaka 'anil haid, yas'alunaka 'anil mahid. Ada yang bertanya kepada Nabi tentang roh, Allah turunkan ayat, ya qulir ruhu min amri rabbi. Allah turunkan sedikit-sedikit sesuai dengan peristiwa yang terjadi di masa Nabi. Allah turunkan bertahap selama 23 tahun. Selama 23 tahun Allah turunkan ayat demi ayat, surah demi surah kepada Nabi. Selama 23 tahun, setelah 23 tahun sudah turun semua 30 juz. Setelah itu Nabi wafat. Seperti itu ceritanya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, jadi Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan itu, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran yang mana tadi? Al-Quran sekaligus 30 juz. Itu yang dimaksud. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita kemuliaan bulan Ramadan. Kenapa? Allah memilih bulan itu, bukan bulan lain. Allah memilih Al-Quran untuk diturunkan pada bulan Ramadan. Allah tidak memilih bulan-bulan lain. Menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik dari seluruh bulan-bulan yang ada. Dan jamaah sekalian, ternyata berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi bersabda, ternyata semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan ke bumi kepada para nabi, semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Mulai dari kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Suhuf. Itu kitab-kitab yang pernah turunkan. Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Suhuf kepada Ibrahim dan Nabi Musa juga. Semua kitab-kitab ini Allah turunkan kepada nabi-nabinya kapan? Semuanya turun pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Ya, cuma saya tidak ingat malam-malamnya. Ya, saya ingat dalam hadis itu, kalau Suhuf Ibrahim, kitab Suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama Ramadan. Diturunkan pada malam pertama Ramadan, itu yang saya ingat. Adapun kitab-kitab lain saya tidak ingat.
Ya, adapun Al-Quran ini karena dia paling baik, dia paling hebat dari seluruh kitab-kitab yang ada, maka Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, tepatnya pada malam 24 waktu itu. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Quran. Ramadan ini disebut juga dengan bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Makanya di bulan ini kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, karena ini bulannya Al-Quran. Baik, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, jadi di sini juga menjadi tanda tanya bagi kita, orang-orang yang memperingati turunnya Al-Quran, yang disebut dengan nuzulul Quran. Kan ada peringatan nuzulul Quran. Saudara kita memperingati pada malam keberapa biasanya? 17. Berdasarkan ayat bukan di malam 17. Kalau kita mengacu kepada ayat, itu turunnya bukan di malam 17, tapi di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar sepakat ulama tidak ada di malam 17. Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir. Dan ternyata riwayat sahih dari Nabi, ternyata turunnya Al-Quran pada saat itu tepatnya pada malam ke-24. Barakallahu fiikum. Jadi seperti itu. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan Ramadan ini yang tidak ada di malam-malam yang lain, tidak ada di bulan-bulan lain, tidak ada di bulan Muharram, tidak ada di bulan Dzulhijjah, walaupun bulan ini bulan-bulan hebat, tetapi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis, tuftahu fihi abwabul jinan. Ini hanya ada pada malam Ramadan. Dan itu dimulai dari malam pertama. Ketika datang malam pertama Ramadan, apa kata Nabi? Di malam itu, mulai dari malam pertama, semua pintu surga dibuka oleh Allah. Semua pintu surga. Tak ada satu pintu surga ditutup. Tidak ada satu pintu surga ditutup. Semuanya dibuka oleh Allah. Itu hanya ada pada bulan Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan lain. Pintu surga semuanya. Tidak ada satu pun yang ditutup dalam hadis. Dan pintu surga banyak, pintunya surga ini. Ya, dari seluruh pintu surga yang begitu banyak, tidak ada satu pun yang ditutup pada malam Ramadan. Pada bulan tidak ada ditutup satu pun. Inilah keistimewaan Ramadan. Kenapa Allah membuka semua pintu surga pada bulan Ramadan? Kenapa Allah buka? Tidak ada satu pun yang ditutup. Seakan-akan Allah ingin berkata, ya, seakan-akan Allah ingin berkata kepada hamba-hambanya, ayo di bulan Ramadan ini kesempatan besar bagi kalian masuk surga sudah. Kenapa saya bukakan semua ini? Ini kesempatan sudah. Kenapa Allah bukakan semua? Makanya kalau di bulan Ramadan ternyata ada orang yang tidak mau masuk surga keterlaluan. Kenapa Allah sudah buka kok? Nih saya buka semua. Ayo masuk. Banyak sekali peluang-peluang di bulan Ramadan itu masuk surga. Banyak peluang yang Allah berikan. Sampai Allah bukakan semua pintunya. Ya. Kemudian kata Nabi, wa tughlaqu fihi abwabun niran. Dan di bulan Ramadan itu semua pintu neraka ditutup rapat oleh Allah. Di bulan Ramadan tidak ada pintu neraka dibuka oleh, semua ditutup rapat di bulan Ramadan. Luar biasa.
Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ya tidak menginginkan hamba-Nya masuk neraka di bulan itu. Maka Allah tutupkan, saya tutup supaya tidak ada yang masuk neraka di bulan ini, masuk surga semua. Itu yang terjadi pada bulan Ramadan. Luar biasa. Dan ini tidak ada di bulan lain. Setelah itu, di malam pertama Ramadan, begitu malam pertama datang, terlihat hilal, malamnya kita sholat tarawih, di malam itu kata Nabi, syaitan langsung dibelenggu oleh Allah. Di malam pertama langsung dibelenggu syaitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan bagaimana rahmat Allah kepada manusia di bulan Ramadan. Diberikan kebebasan oleh Allah untuk beramal. Dengan dibelenggu syaitan kan begitu. Allah memberikan kebebasan kepada hamba-Nya untuk beramal. Makanya Allah membelenggu syaitan supaya manusia bebas masuk surga, tidak ada yang menghalangi. Makanya di bulan Ramadan itu semangat untuk berbuat kebaikan itu luar biasa. Ya kan? Orang-orang yang tadinya tidak pernah sholat dia. Orang-orang yang sudah memang sholat, tambah semangat dia sholat. Kenapa? Di bulan itu memang setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fiik. Inilah keistimewaan Ramadan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keistimewaannya, wa fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ya. Pada bulan Ramadan ini, ya, pada bulan Ramadan ini amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan. Ini pada bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan itu berlipat-lipat pahalanya itu, kebaikan apapun. Ya, kita sholat berlipat sholat kita. Maka beda sholat maghrib kita. Nanti pada saat Ramadan, sholat maghrib itu beda pahalanya. Dia berlipat-lipat pahalanya itu. Sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sedekah, ibadah apapun yang kita lakukan, kalau sudah masuk Ramadan itu berlipat-lipat itu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Coba ya, betapa hebatnya bulan Ramadan sampai-sampai Nabi berkata, ibadah umroh kalau dilakukan di bulan Ramadan, maka ibadah umroh ini akan senilai dengan ibadah haji bersama saya. Hebatnya itu. Ibadah umroh, apa kata Nabi? Ibadah umroh kalau dilakukan di bulan Ramadan, maka apa kata Nabi? Maka ibadah umroh ini senilai dengan ibadah haji bersama dengan saya. Luar biasa. Kalau kita lakukan ibadah umroh sekarang, walaupun ini sudah masuk, beda pahalanya. Hanya dapat pahala ibadah umroh saja. Tapi kalau kita lakukan di bulan Ramadan, maka dia berlipat. Nah, apa kata Nabi tadi? Senilai dengan apa? Ibadah haji, bukan lagi ibadah haji biasa, ibadah haji bersama Nabi loh. Luar biasa memang di bulan Ramadan itu, pahala itu luar biasa. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala dalam kitabnya Lataiful Ma'ad menyebutkan bahwa para ulama di bulan Ramadan itu menganjurkan itu berinfak, banyak-banyak berinfak. Kenapa? Kata para ulama, sebab infaknya kalian di bulan Ramadan sama kalau kalian berinfak di jalan Allah, sama kalau kalian berinfak ketika perang. Nilainya sama. Kalau kita berinfak ya di tempat-tempat masjid di mana saja, maka kalau dilakukan di bulan Ramadan, kata para ulama, itu nilainya sama seperti kalau kita berinfak di jihad. Dan berinfak di bulan jihad itu luar biasa. Ya, jamaah sekalian, apalagi
Kalau kita lakukan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu luar biasa lagi. Kalau kita lakukan ibadah itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya kata Allah dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, dia lebih baik, lebih besar pahalanya daripada ibadah yang dikerjakan selama 1000 bulan. Bayangkan itu. Satu ibadah yang dilakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, malam itu terjadi Lailatul Qadar, kita lakukan sholat di situ misalnya, kita sholat malam misalnya, maka satu malam sholat malam kita ini jauh lebih besar pahalanya daripada orang yang mengerjakan sholat malam selama 1000 bulan. Luar biasa. Dan tidak ada orang yang mampu sholat malam 1000 bulan, Pak. Tidak ada. Sudah pernahkah ada orang yang sholat malam 1000 bulan? Belum pernah ada. Belum pernah ada, Pak. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Itu 1000 bulan 83 tahun lebih. Kita ibadah satu malam saja, malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita satu malam itu mengalahkan ibadahnya orang, sholat malamnya orang selama 83 tahun. Makanya Ramadan itu luar biasa. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, para sahabat itu, sahabat Nabi yang memang kita tahu mereka itu kalau kebaikan, sahabat Nabi itu kalau sudah kebaikan itu, mereka itu berlomba-lomba itu kalau ada kebaikan, tidak ada yang mau kalah. Begitu mereka melihat ada kebaikan di depan mereka, oh luar biasa semangatnya sahabat itu. Termasuk ketika di depan mereka ada bulan Ramadan, mereka tahu bulan Ramadan ini bulan yang terbaik, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan tadi. Maka sahabat itu 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah berdoa. Itu sahabat. Sebelum masuk Ramadan, 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah berdoa. Itu sahabat. Kenapa? Karena mereka betul-betul mengetahui bagaimana kemuliaan Ramadan itu. Mereka adalah orang-orang yang rakus dengan kebaikan, orang-orang yang semangat untuk berbuat kebaikan, orang-orang yang semangat dengan pahala. Begitu mereka mendengarkan dari Nabi bagaimana pahala di bulan Ramadan, mereka selalu berdoa itu. 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah berdoa, ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Pertemukan. Jangan wafatkan kami ya Allah, jangan matikan kami. Pertemukan dulu dengan Ramadan. Setelah itu kalau mau diwafatkan silakan. Jangan biarkan kami tidak bertemu dengan Ramadan ini. Bayangkan 6 bulan. Al-Mu'alla Ibn Al-Fadl mengatakan, kanu yad'una Allah 6 ashhur. Mereka para sahabat itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum masuk Ramadan, supaya Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kalau kita mungkin sampai sekarang belum berdoa, padahal beberapa hari lagi Ramadan kan, kita mungkin sampai sekarang belum berdoa itu. Kalau sahabat dalam bulan lalu sudah berdoa itu. Jadi kalau Ramadan tahun ini kenanya bulan berapa? Bulan 4 misalnya, berarti mereka tahun lalu sudah berdoa. Iya kan begitu? Itulah para sahabat. Kerinduan mereka untuk bertemu Ramadan luar biasa. Luar biasa. Begitu mereka dipertemukan dengan Ramadan, wah, sungguh menakjubkan mereka di bulan Ramadan itu. Wah, luar biasa. Begitu mereka bertemu, luar biasa. Seriusnya. Sampai-sampai ada di antara mereka itu belum masuk Ramadan, baru di bulan Sya'ban, di bulan ini mereka sudah tutup toko.
Ada salah satu dari mereka baru masuk bulan Sya'ban, mereka sudah tutup tokonya, mereka kerjanya sehari-hari baca Al-Quran terus, persiapannya itu. Persiapannya sebelum masuk Ramadan. Begitu masuk Ramadan, bacaan Al-Quran di satu hari berapa kali khatam. Mereka orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Mereka orang-orang yang ditolong oleh Allah di bulan Ramadan. Kenapa? Mereka ada persiapan, memang. Mereka ada semangat untuk kebaikan, sehingga Allah menolong mereka. Jamaah sekalian, ya, mereka berdoa sekali, mereka sudah berdoa itu. Ya, kita perlu berdoa dari sekarang. Kalau kita belum berdoa, ya berdoa sekarang. Kenapa? Belum tentu dipertemukan dengan Ramadan. Berdoa saja belum tentu diterima. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu ini. Walaupun masih ada beberapa hari, kita tidak tahu. Barangkali besok kita akan meninggal. Kita tidak tahu. Tidak ada jaminan bagi kita semua bisa bertemu dengan Ramadan. Tidak ada jaminan. Dan ketahuilah jamaah sekalian, alangkah beruntung seorang hamba ketika bertemu dengan Ramadan. Beruntung sekali itu. Sebuah keuntungan besar saat kita dipertemukan dengan Ramadan. Luar biasa itu. Kenapa? Perhatikan hadis Nabi. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu diceritakan ada dua orang berteman. Dua-duanya dari Yaman. Kemudian mereka ke Madinah bertemu dengan Nabi dan masuk Islam. Dua orang ini, salah satunya kemudian mendaftar untuk ikut berjihad bersama Nabi. Yang satunya tidak ikut berjihad. Maka yang mendaftar tadi berjihad, berangkatlah bersama Nabi. Ternyata Masya Allah, dia pun mati syahid dalam jihad itu, mati syahid. Adapun yang satunya tadi temannya, dia meninggal setahun berikutnya. Baru meninggal, tapi bukan mati syahid, mati biasa, mati di atas tempat tidurnya, tidak mati syahid. Maka jamaah sekalian, ada seorang sahabat namanya Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi ini, salah satu sahabat yang menjadi masyhur ini. Talha bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya diperlihatkan oleh Allah dua-duanya tadi masih surga. Yang mati syahid masih surga, temannya yang meninggal setahun berikutnya di atas tempat tidur juga masih surga. Tetapi yang mengherankan, yang membuat Talha bin Ubaidillah heran itu, kok yang lebih dulu masih surga, ternyata yang lebih dulu masih surga, yang meninggal di atas tempat tidurnya itu dulu masih surga, baru menyusul yang mati syahid. Itu yang dilihat dalam mimpi. Bukan hanya sekedar lebih dulu masih surga, tetapi justru yang meninggal di atas tempat tidur di surga lebih tinggi derajatnya. Dia lebih tinggi daripada temannya tadi yang mati syahid. Makanya di pagi harinya segera Talha bin Ubaidillah mendatangi Nabi dan menceritakan mimpinya. Diceritakan mimpi itu kepada Nabi. Ya Rasul, kenapa ada begini? Kenapa bisa? Harusnya menurut Talha, harusnya itu kan yang dulu masuk surga syahid, tapi kok yang terbalik? Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, tidak perlu heran. Apa yang kamu herankan? Tidak perlu heran. Apa kata Nabi? Alaisa qad adraka Ramadan wa shamahu. Kata Nabi SAW, bukankah yang lebih dulu masih surga itu
Walaupun dia meninggal di atas tempat tidur, bukankah dia masih mendapati satu kali Ramadan dan dia berpuasa? Di situ kuncinya. Nabi sebutkan itu. Bukankah dia masih mendapati satu kali Ramadan dan dia berpuasa sebulan penuh, dia sholat malam, dia begini di bulan Ramadan itu. Itu khasiat. Dia masih dapat sekali Ramadan, sementara temannya itu sudah tidak dapat. Makanya jamaah sekalian, satu Ramadan itu berharga sekali, luar biasa itu kalau kita manfaatkan betul. Kemudian Nabi bersumpah, demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya perbedaan di antara keduanya di hari kiamat, perbedaan di antara keduanya di hari kiamat, kata Nabi, ma bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Jarak di antara keduanya di hari kiamat antara langit dan bumi. Betapa jauhnya langit dan bumi itu. Ya oleh karena itu jamaah sekalian, banyak berdoa kepada Allah. Banyak kita berdoa. Semoga Ramadan kali ini kita masih dapat. So, sekali lagi jamaah sekalian, kita tidak tahu apakah kita akan dapat atau tidak. Banyak berdoa. Semoga Allah pertemukan kita di bulan ini dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan. Ini perlu juga berdoa bertemu dengan Ramadan dan berdoa supaya apa? Supaya diberi apa? Diberi taufik, diberi kekuatan, diberi pertolongan oleh Allah untuk memanfaatkan datangnya Ramadan dengan baik. Sebab ada juga orang bertemu tapi celaka kan? Ada juga orang sudah dikasih kesempatan bertemu dengan Ramadan, ternyata malah didoakan oleh malaikat Jibril. Kan Jibril pernah berdoa kan? Rahimahum Jibril, ya Allah, berikanlah kebinasaan, berikanlah kecelakaan kepada orang-orang man adraka Ramadhana falam yughfar lahu, kepada orang-orang yang engkau berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, ternyata dosanya tidak diampuni. Ketika Jibril berdoa, ya Allah celakakan orang ini, maka Nabi segera mengaminkan, kata Nabi, amin. Ya Allah, terimalah doanya malaikat Jibril. Jadi bertemu Ramadan, tetapi tidak dia manfaatkan datangnya Ramadan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu kita berdoa. Pertama, doa agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Kemudian yang kedua, berdoa agar Allah memberi pertolongan kepada kita di bulan Ramadan itu untuk kita kuat berpuasa, kuat sholat malam, kuat baca Al-Quran, kuat bersedekah, kuat memberi buka puasa, dan kuat melakukan segala amalan-amalan pada bulan Ramadan itu. Ya, kita berharap selesai Ramadan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan kita, dan kita berharap semoga derajat kita ditinggikan oleh Allah di surga dengan amalan-amalan kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala, semoga Allah Jalla wa ala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini dan memberikan taufiknya kepada kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan ini. Dan kita juga memohon semoga Allah nanti kelak menerima segala ibadah yang kita lakukan pada bulan yang mulia ini. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Tidak ada pertanyaan? Silakan. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Salam. Sering disebutkan bahwa tanggal 1 Ramadan setan dibelenggu. Ya. Ini maknanya bagaimana kalau di bulan Ramadan juga banyak kemaksiatan? Ya. Yang mana lagi yang merajalela? Ya. Oke, itu saja Pak. Selesai. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus dan selalu ditanyakan, dan memang selalu mengundang tanda tanya itu. Ya, Nabi mengatakan, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan." Jika telah datang malam pertama Ramadan, maka sufidat syayatin. Di malam itu syaitan langsung ditangkap dan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari malam pertama sampai selesai, tidak dilepas. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa maksiat masih ada? Padahal syaitan sudah dibelenggu. Jawabannya, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 3 jawaban.
Tetapi saya ringkas dua saja itu yang paling penting. Yang pertama, yang dibelenggu di bulan Ramadan itu tidak semua syaitan. Dan semua syaitan dibelenggu, sebagian saja. Sebagiannya dilepas. Itu jawaban yang pertama. Makanya maksiat tetap ada, cuma maksiatnya berkurang. Maksiat berkurang. Tidak sama sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Yang jelas sebelum Ramadan pasti maksiat berkurang. Kenapa? Yang dibelenggu itu bukan semua syaitan, sebagian. Dari mana jawaban itu? Dari hadis Nabi. Hadis Nabi. Nabi mengatakan, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Itu riwayatnya sahih. Pada malam Ramadan itu dibelenggu syaitan-syaitan yang marad. Nah, perhatikan, jadi yang dibelenggu oleh Allah maradatus syayatin, syaitan-syaitan yang marad. Itu yang dibelenggu. Ya. Yang selain marad itu tidak. Apa itu syaitan marad syaitan? Para ulama mengatakan yang dimaksud marad syaitan adalah asyaddu adawatan 'alan nas. Syaitan yang paling keras permusuhannya kepada manusia. Itu yang benar. Syaitan yang paling keras permusuhannya kepada manusia. Itu yang dibelenggu. Ya mungkin kalau bahasa kita bosnya, itu kalau bahasa kita ya, bosnya. Selain itu tidak dilepas. Itu jawaban pertama. Makanya di bulan Ramadan tetap ada maksiat, karena tidak semua syaitan dibelenggu. Hanya saja maksiat sudah berkurang, semangat itu bertambah berbuat baik. Setelah selesai Ramadan, dilepas lagi bosnya itu, kembali manusia jahat. Ya, itu satu jawaban. Jawaban yang kedua, kenapa masih ada maksiat? Karena betul syaitan sudah dibelenggu. Tapi ingat, musuh manusia ada banyak. Yang selalu menghalangi manusia berbuat baik dan mengajak manusia berbuat jelek bukan hanya syaitan, tetapi apa? Ada namanya hawa nafsu. Betul, syaitan sudah dibelenggu, tapi ada hawa nafsu yang tidak dibelenggu, dilepas itu hawa nafsu. Dan ingat, Allah menyebut dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia selalu mengajak kepada kejelekan. Nah, ini hawa nafsu kalau tidak bisa dikendalikan akan menyeret kita perbuatan dosa. Jadi syaitan sudah dibelenggu, tapi kita punya hawa nafsu. Paham? Makanya masih ada orang berbuat dosa karena hawa nafsunya belum mampu dia kendalikan. Makanya di bulan Ramadan itu masih ada orang emosian. Kenapa? Karena emosi itu kan dari hawa nafsu. Barakallahu fikum. Kemudian juga betul syaitan dari kalangan jin dibelenggu, tapi ada syaitan dari kalangan manusia. Kan ada syaitan manusia. Ada tidak syaitan jin? Ada syaitan manusia. Yang dibelenggu itu syaitan yang mana? Syaitan dari kalangan jin. Adapun syaitan dari kalangan manusia itu tidak dibelenggu. Itulah yang kadang-kadang mengajak manusia yang lain untuk jadi syaitan seperti dia. Ada pengaruh dari sesama manusia yang manusia ini berperilaku seperti perilaku syaitan. Kan ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya apa itu? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kata Allah, kami jadikan pada setiap nabi musuh dari kalangan syaitan dari kalangan jin, dan syaitan dari kalangan manusia. Jadi jin
syaitan dari kalangan jin itulah yang dibelenggu, tapi sebagian saja ada pun syaitan manusia yang merupakan musuh-musuh agama itu tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kadang-kadang mempengaruhi manusia yang lain untuk berbuat dosa. Jangan puasa. Enak begini, enak enjoy kan begitu. Akhirnya orang tidak puasa. Capek orang sholat tarawih itu, sama sekali berdiri. Jamak sini, lebih bagus di sini. Duduk-duduk di sini jompoki. Nanti kalau sudah mau ruku masuk lagi, kita lihat itu. Yang mempengaruhi manusia. Barakallahu fikum. Nah, bisa dipaham tadi? Masih ada? Satu pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada cukup. Barakallahu fikum. Cukup ya. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita tutup, kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh jamaah sekalian, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, hendaklah kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita bersih. Ya, sebab kalau hati kita masih kotor, masuk Ramadan nanti berat itu. Kalau hati kita masih kotor, Pak, masuk Ramadan itu malas nanti ibadah itu. Yang penyebab kita malas ibadah itu karena hati kotor. Kenapa hati kotor? Banyak dosa. Makanya sebelum masuk Ramadan, bersihkan hati kita dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ketika masuk Ramadan nanti kita ringan beribadah dan semangat beribadah karena hati kita sudah dibersihkan oleh Allah dari kotoran-kotoran maksiat. Jamaah sekalian, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.